Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang pupuk Q-Vita ya sobat. Nah, jadi pupuk Q-Vita itu ada 3 jenis atau 3 varian. Ada Q-Vita yang hijau, biru, dan yang merah. Nah, untuk perbedaan dari ketiga jenis pupuk Q-Vita ini akan kita bahas di lain kesempatan ya sobat ya, video yang lain. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah pupuk Q-Vita yang hijau ini atau yang N32 ini. Nah, seperti apa sih pupuk Q-Vita yang hijau ini? Bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, dan juga manfaatnya untuk tanaman itu apa saja? Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi pupuk Q-Vita ini produksi dari saprotan utama ya sobat ya, atau dari Paktani ini. Nah, jadi ini adalah Q-Vita hijau ya sobat ya, atau Q-Vita N32. Jadi maksud N32 ini adalah kandungan dari N-nya sobat ya, atau nitrogennya. Ini 32. Jadi pupuk Q-Vita ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara, NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi angka-angka ini adalah kandungan dari NPK-nya. Nitrogennya itu 32%, fosfatnya 11%, dan kaliumnya 11%. Atau bisa disebut juga dengan NPK 32 11 11. Nah, selain mengandung unsur hara NPK, Q-Vita ini juga mengandung unsur hara lainnya sobat ya. Ada unsur hara magnesium di sini sebanyak 0,5%, kemudian ada S-nya sulfur 0,5%, dan juga ada 0,1% Te. Te ini adalah trace elemennya sobat ya, atau unsur hara mikro. Jadi di sini ada zinc, ada mangan, ada kuper atau tembaga, ada Fe atau besi, kemudian ada molybdenum, dan ada boron. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari unsur hara NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sobat bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada nitrogen. Jadi fungsi nitrogen yang pertama memperkuat dan memperkokoh tanaman, serta daun berwarna hijau tua, merangsang pertumbuhan vegetatif, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian fungsi dari fosfat, membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein, penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Selanjutnya fungsi dari kalium, meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap, meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah, itu dia sobat ya fungsi dari NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, karena di sini unsur hara yang lebih tinggi itu nitrogennya sobat ya, di sini sebanyak 32%. Jadi nitrogennya itu tinggi di sini. Jadi fungsi yang lebih diutamakan itu adalah fungsi dari nitrogennya tadi. Nah, jadi fungsi nitrogen itu lebih ke pertumbuhan daunnya sobat ya, atau lebih cocok itu untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Nah, di sini juga ada keterangannya sobat ya, komposisi ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan awal vegetatif tanaman. Pupuk Q-Vita ini berbentuk tepung ya sobat ya, berwarna hijau dan dapat larut dalam air. Nah, jadi pupuk Q-Vita yang hijau ini atau yang N32 ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman ya sobat ya. Bisa untuk tanaman padi, tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman buah-buahan, dan yang lainnya. Yang penting fasenya itu digunakan pada fase pertumbuhan ya sobat ya, atau fase vegetatif. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di balik kemasannya ini. Nah, jadi pupuk Q-Vita ini dibuat dari bahan baku pilihan yang mudah larut dalam air dan langsung dapat diserap tanaman. Perbandingan komposisi NPK dan unsur lain diformulasi sesuai dengan periode pertumbuhan tanaman. Untuk dosis rekomendasinya di sini yaitu 1-2 gram per liter air dengan interval 5-7 hari sekali. Gunakan mulai awal pertumbuhan, umur 7 hari setelah tanam, sampai menjelang bunga untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, untuk rekomendasi pemakaiannya bisa sobat lihat di sini sobat ya. Jadi dosisnya itu 1-2 gram per liter air. Untuk tanaman padi itu aplikasinya saat di persemaian umur 7 hari dan mulai umur 7 hari setelah tanam sampai menjelang bunting. Kemudian untuk tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang, mulai umur 7 hari setelah tanam sampai menjelang bunga, semprotkan ke seluruh daun tanaman, intervalnya 5-7 hari sekali. Kemudian untuk tanaman cabai, tomat, melon, semangka, terong, ketimun, mulai umur 7 hari setelah tanam sampai menjelang bunga, semprotkan ke seluruh daun tanaman, intervalnya juga sama 5-7 hari sekali. Kemudian untuk tanaman sawi, selada, kubis, mulai umur 7 hari setelah tanam. Selanjutnya untuk tanaman bawang merah, bawang putih, kentang, mulai umur 7 hari setelah tanam sampai menjelang pembentukan umbi. Kemudian untuk tanaman perkebunan, pada saat pembibitan atau pertumbuhan awal tanaman. Dan untuk tanaman hias atau bunga, mulai pembibitan dan pertumbuhan awal tanaman. Dan di sini ada takarannya sobatnya, untuk 2 sendok makan itu bisa untuk tangki semprot 15 liter. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Q-Vita hijau ini.
Jadi itu berwarna hijau seperti ini sobat ya. Ini sebenarnya berbentuk tepung atau seperti kristal, cuman ini karena sudah lama jadi agak berair sobat ya dia. Jadi pupuk seperti ini emang kalau sudah lama itu agak berair, apalagi jika sudah dibuka seperti ini lama-lama dia mencair sobat ya. Tapi tetap masih bisa digunakan sobat ya untuk pupuk yang seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Qvita ini. Tadi itu dosisnya 1-2 gram per liter air. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi itu dosisnya tadi sekitar 2 sendok makan ya sobat ya untuk 15 liter air. Dan selanjutnya bisa kita aduk supaya merata. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini, terutama ke bagian daunnya. Jadi aplikasinya itu bisa dengan dua cara, bisa dengan cara disemprotkan seperti ini, ataupun dikocorkan ke media tanamnya. Seperti ini, ke media tanamnya sobat ya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9-an kurang lebih. Untuk sore hari itu sekitar jam 4 ke atas ya sobat ya. Nah, jadi aplikasinya itu seperti ini kurang lebih. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Qvita yang hijau atau yang N32 ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, mungkin bisa menggunakan pupuk Qvita yang N32 ini atau yang hijau ini. Nah, mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini, nanti akan kami coba lampirkan. Atau bisa sobat klik keranjang yang ada di video ini sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk Qvita N32 ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.